Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Pikiran buruk dapat datang kapan saja. Dan semakin kita membiarkan pikiran buruk menguasai kita, maka kita semakin terjebak dengan hal-hal yang jahat dan rencana-rencana yang merugikan. Terlebih di saat kita sedang menghadapi pergumulan dan persoalan. Pikiran buruk semakin merajalela di dalam benak pikiran kita, mulai dari kemarahan, kebencian, penyesalan atas kebodohan yang kita lakukan, kekecewaan, bahkan juga menimbulkan dendam. Pikiran buruk akan merenggut sukacita dan damai yang ada di dalam hidup kita. Dan bila kita membiarkan hal ini, maka kita akan semakin tertekan dan stres. Perjuangan melawan pikiran buruk harus kita akui itu tidak mudah. Pikiran kita lebih cenderung untuk mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Dan saat kita mencoba berpikir ke arah yang positif, kembali kita diperhadapkan, ditarik ke hal-hal yang negatif yang membuat kita semakin lemah dan tenggelam di dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ketika hati dan pikiran kita mulai dikuasai dengan hal yang negatif, sering kita merasa sendiri dan merasa tidak ada orang lain yang mau peduli kepada kita. Terjebak dengan pikiran yang negatif akan menutup banyak hal yang baik yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk keluar darinya. Firman Tuhan hari ini berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Mazmur 94 ayat 17 hingga 19. Di dalam pergumulan yang berat yang sedang dihadapi oleh pemazmur, ia merasakan ketakutan dan kecemasan yang hebat, yang membuatnya seakan berada di dalam kesunyian dan kesendirian, membuat kakinya terasa goyang gemetar, dan jalan pikirannya mengarahkan dirinya kepada keputusasaan. Namun pemazmur kembali mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kasih setia Tuhan membawa pemazmur untuk keluar dari jebakan pikiran buruk dan niat hati yang jahat. Kasih karunia Tuhan menuntun dirinya untuk dapat menguasai hati pikirannya dari hal-hal yang akan merugikan hidupnya. Dan kita sangat bersyukur kita memiliki Kristus yang bukan saja mengerti dan memahami pergumulan kita, namun Kristus juga tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita membiarkan Kristus menguasai hati dan pikiran kita, maka kita dapat melihat terang kasih-Nya yang menuntun langkah kaki kita untuk keluar dari jebakan pikiran buruk dan menggantinya dengan pikiran yang saleh. Sekali lagi, ini tidak mudah. Seperti yang saya sampaikan, hati dan pikiran buruk dalam diri kita lebih cenderung untuk menguasai jalan pikiran kita. Kita harus belajar untuk menetapkan hati dan pikiran kepada kuasa dan rencana Tuhan. Kita harus memilih membiarkan pikiran dan hati kita terus terjebak dengan hal-hal yang buruk, atau membiarkan hati dan pikiran kita bebas di dalam sukacita Allah. Selama kita masih hidup di dalam dunia, perasaan takut dan khawatir, kecewa dan marah akan terus ada. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan tekanan hidup dan pikiran negatif terus menguasai kita? Seberapa sering hati dan pikiran kita terjebak dalam hal-hal yang buruk? Seberapa sering hati dan pikiran kita terjebak dengan berbagai hal yang membebani jalan hidup kita? Kita mempunyai pilihan untuk keluar dari hal ini atau membiarkan diri untuk terus terjebak di dalamnya. Kristus adalah jawaban bagi kita untuk melihat kehidupan dengan nyata dan penuh harapan. Bahwa di tengah tekanan
pergumulan yang hadir di dalam musim-musim kehidupan kita, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang kepadanya, mencurahkan segala isi hati kita kepada Kristus, sebab hanya Dia yang mengerti kondisi kita. Tuhan mendatangkan sukacita dan keceriaan bagi jiwa kita pada saat jiwa kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Tuhan mengambil sesuatu yang buruk dan membuatnya lebih baik. Biarlah kuasa Kristus menopang kita untuk keluar dari jebakan pikiran buruk dan digantikan dengan kasih-Nya yang membawa kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kami bersyukur ada Engkau yang selalu hadir dan menyertai kami. Sekarang biarlah kami boleh mencurahkan seluruh isi hati kami terhadap hal-hal yang mengganggu jalan pikiran kami yang seringkali buruk. Tuhan, bantu kami supaya kami mendapatkan terang kasih-Mu, berjalan sesuai kehendak dan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jika hati kita dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, datanglah kepada Kristus yang menjadi batu perlindungan kita, menjadi kota benteng kita, penolong kita. Kristus akan menopang kita sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gantikan kekhawatiran kita dengan penghiburan yang datang dari Dia. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.